Bab 093. Kalau ada Kyle, Aurel mainnya sebentar Auntie, atau Kyle akan minta Aurel istirahat dan minum dulu baru bisa lanjut mainnya, ucap Caca. Jadi Aurel sakit karena tidak ada pawangnya yang mengingatkan Aurel, apalagi Aurel memang sudah lelah sehabis pernikahan Stephen dan Arcella. Terima kasih nak sudah mau menjaga dan mengingatkan Aurel, ucap Zahra mengusap kepala Kyle. Iya Auntie, ucap Kyle. 53. Kalian berdua tidak bisa jaga rahasia, ucap Aurel sebal dengan Cici dan Caca padahal Aurel juga biasanya tidak bisa jaga rahasia. Kami berdua takut, apalagi kalau lihat muka Kyle tanpa ekspresi. Menyelamkan, ucap Cici ngeri. Iya, kami berdua harus selamat dari amukan Kyle, ucap Caca. Kyle bisa kita bicara berdua? Tanya Amar berdiri dari duduknya, dan Kyle langsung mengangguk setuju. Ayo bicara di luar, ajak Amar. Mas kan bisa bicara di sini, ucap Zahra yang merasa cemas. Apalagi entah mengapa Amar sangat sensitif jika itu berkaitan dengan Kyle. Ini obrolan pria sejati, Cici dan Caca bisa ngobrol dulu dengan Aurel, ucap Amar. Siap Uncel. Zahra berniat untuk menyusul tapi Baby Ara malah menangis, jadi Zahra mengurungkan niatnya karena harus menenangkan putrinya. Sementara, Amar membawa Kyle menuju lantai 1 di mana ruang kerjanya berada. Silahkan duduk, ucap Amar. Kyle naik ke atas sofa dan duduk di sana dengan ekspresi yang tidak berubah. Kok gue kayak lihat foto copian sendiri. Sikap Kyle 11-12 sama gue dulu, monolog Amar melihat ke arah Kyle yang terlihat sangat berwibawa dengan ciri khas wajah datarnya. Saya ingin buat kerja sama dengan kamu, ucap Amar bagaikan berbicara dengan rekan bisnisnya tapi yang sekarang dihadapi adalah Kyle. Kerja sama apa Uncel? Tanya Kyle. Cek, kamu memang kaku dan dingin seperti ini. Tanya Amar dan Kyle hanya diam. Baik kembali ke pembahasan utama. Saya ingin bekerja sama dengan kamu untuk menjaga Aurel selama di sekolah, siap? Tanya Amar. Siap Uncel, jawab Kyle tanpa gentar. Bagus, tapi apa kamu bisa tanggung jawab dengan tugas ini? Tanya Amar. Bisa Uncel, ucap Kyle. Siap menerima hukuman dari saya jika kamu lalai? Tanya Amar. Siap Uncel, ucap Kyle. Ini anak kok tidak ada takut-takutnya sama gue, monolog Amar memandang ke arah Kyle. Walaupun Uncel tidak meminta Kyle menjaga Aurel. Tapi Kyle berteman dengan Aurel dan pasti akan selalu menjaganya, Amar speechless mendengar Kyle berbicara seperti orang dewasa. Kyle dan Amar kembali ke kamar Aurel, ternyata di sana sudah tersedia meminum untuk ketiga teman Aurel bahkan, Cici dan Caca sudah menikmati cemilan yang dibawa oleh Bibi. Kyle sini nak, minum dulu, ucap Zahra. Terima kasih Auntie, ucap Kyle ikut duduk di sofa. Ayah, Aurel mau duduk di sana bersama teman-teman, ucap Aurel. 54. Amar berjalan ke arah Aurel lalu menggendongnya. Sebelum tiga bocil datang, dokter lebih dulu datang untuk memeriksa keadaan Aurel. Dokter melepaskan infus Aurel dan para perawat sudah ikut ke rumah sakit bersama dokter. Adik Ala, adik Ablal, ucap Aurel meremas tangannya saking gemasnya dengan kedua adiknya, namun Aurel belum mau menyentuh mereka. Ara dan Abrar menggeliat mendengar suara Aurel. Ini sayang buahnya. Kalian mau Auntie kupasin buah juga? Tanya Zahra. Tidak perlu Auntie. Buahnya untuk Aurel biar cepat sembuh, ucap Cici. Baiklah kalian nikmati cemilannya, dan kalian tidak boleh pulang jika belum makan siang. Nanti kita makan siang bersama, ucap Zahra sedangkan Amar sibuk menyuapi Aurel buah yang dibawa tiga bocil. Auntie boleh Kyle melihat adik Ara dan Abrar? Tanya Kyle meminta izin. Boleh kok, ucap Zahra. Sebelumnya Kyle membuka tas sekolahnya dan mengeluarkan hand sanitizer lalu dipakai di tangannya. Jangan heran ayah, Kyle itu Belsi, Kyle juga seling ingetin Aurel, Cici dan Caca untuk cuci tangan dan jaga kebersihan, ucap Aurel mendongak melihat ayahnya.
Adik Ara, adik Abrar ini kakak Kyle, ucap Kyle memegang tangan Ara dan Abrar. Kyle hanya sekedar menyapa lalu kembali duduk. Keempat bocah yang baru sehari tidak bertemu sudah asyik mengobrol hingga Bi Asih datang dan meminta semuanya ke ruang makan untuk makan siang bersama. Aurel juga ingin makan bersama temannya jadilah Amar dan Zahra sekalian membawa Triple A ke ruang makan walaupun Ara dan Abrar hanya tidur di stroller. Kyle, Cici dan Caca pamit untuk pulang dari kediaman Aris. Mereka bertiga berharap Aurel bisa segera pulih dan kembali bersekolah lagi. 55. Keadaan Aurel sudah berangsur baik, walaupun Aurel belum diizinkan sekolah sampai keadaannya benar-benar pulih. Kini, Aurel sedang bermain dengan adik kembarnya yang sangat menggemaskan siapa lagi kalau bukan Baby Ara dan Baby Abrar. Setelah 3 hari tidak menyentuh dan mencium langsung adik-adiknya rasanya ada yang kurang. Adik Ablal lihat apa di atas sana? Apa ada cicak yang melayap di dinding? Tanya Aurel karena melihat Baby Abrar yang hanya fokus melihat dinding bagian atas. Ayo jawab dong adik Ablal, kakak Aurel kan penasaran benalkan adik Ala, ucap Aurel meminta dukungan dari Ara yang terlihat sangat senang dan terus saja tersenyum. Hehehe soli, kakak Aurel lupa kalian berdua kan belum bisa bikala. Gini aja, adik Ablal kasih kode kakak Aurel aja biar ngelti. Kalau ada cicak gelakkan tangan kalau tidak ada cicak gelakkan kaki, ucap Aurel memberi instruksi. Apa di dinding ada cicak? Tanya Aurel dan Abrar menggerakkan tangannya. Aurel melihat ke arah dinding di mana Abrar terus menatap ke sana tapi tidak ada seekor cicak pun di sana. Tidak ada cicak, kenapa adik Ablal malah kerjain kakak Aurel? Kakak Aurel mainnya sama adik Ala aja, ucap Aurel. Padahal Abrar yang masih bayi mana ngerti apa itu cicak. Oek. Abrar langsung menangis karena ucapan Aurel yang tidak ingin main dengannya lagi. Adik Ablal yang gantengnya lebih banyak dari ayah, kakak Aurel hanya bercanda. Kakak Aurel akan ajak adik Ala dan adik Ablal main kok, ucap Aurel mengusap tangan Abrar agar berhenti menangis. Ara dan Abrar mendengarkan suara mainan yang berbunyi yang dimainkan oleh Aurel hingga bukan baby twins yang bosan tapi kakak cantik mereka. Adik-adik bosan nih main terus, kakak Aurel mau belajar, Lindu pergi sekolah, Lindu Kyle, Cici dan Caca, curhat Aurel kepada kedua adiknya. Hah, kakak Aurel punya ide, tunggu sebentar ingat kalian jangan keluar dari stroller, atau dolong keluar nanti jatuh. Kakak Aurel yang pintar dan cantik ini pergi sebentar, pesan Aurel kepada adik twins. Aurel memang ada-ada saja, Ara dan Abrar masih belum bisa ngapa-ngapain, mana mungkin bisa turun dari stroller sendiri atau mau dorong stroller sendiri keluar rumah. Posisinya kini, Aurel dan adik-adiknya berada di ruang keluarga sementara Zahra sedang di dapur membuatkan segelas susu untuk Aurel. Aurel masuk ke dalam ruang bermain yang berada di lantai 1, hingga Aurel keluar kamar dengan menarik sebuah papan tulis yang memiliki 2 sisi yaitu blackboard dan whiteboard. Lalu dilengkapi alat tulisnya. Adik-adik kali ini kita akan belajar, kakak Aurel yang pintar akan mengajak kalian berhitung, ucap Aurel bak seorang guru di depan Ara dan Abrar. Zahra yang baru dari dapur tersenyum saat melihat Aurel malah mengajarkan adik-adiknya untuk berhitung. Sudah mengajarnya ibu guru? Tanya Zahra meletakkan susu untuk Aurel di atas meja. Sudah Umi, adik Ala adik Ablal sangat pintar mendengarkan penjelasan kakak Aurel, ucap Aurel senang. 56. Benarkah? Insya Allah nanti adik Ara dan adik Abrar akan tumbuh menjadi anak yang cerdas seperti kakak Aurel, ucap Zahra. Iya Umi, kakak Aurel akan mengajar melekas setiap hari, ucap Aurel semangat. Kalau begitu kakak Aurel minum susunya dulu, ucap Zahra. Siap Umi, Aurel juga haus kalena dari tadi bikala telus, ucap Aurel. Umi, adik Ala dan adik Ablal mau minum susu juga, seperti Aurel jika selesai belajar akan haus, ucap Aurel duduk di sofa dekat Zahra.
Kakak Aurel dulu yang minum susu, nanti adik Ara dan adik Abrar akan minum susu juga kok, ucap Zahra mengusap kepala Aurel dengan sayang. Zahra dan Triple A masih di ruang keluarga hingga Oma Santika ikut bergabung. Cucu-cucu Oma abis ngapain kok ada papan tulis? Tanya Oma Santika. Aurel tadi ngajal adik-adik bel hitung Oma, jawab Aurel. Oma Santika melihat ke arah Zabra, sedangkan Zahra hanya mengangguk sambil tersenyum. Hebatnya cucu Oma, apa jika besar nanti cucu Oma ingin menjadi seorang guru? Tanya Oma Santika. Aurel hanya jadi guru adik Ala dan adik Ablal saja Oma, karena Aurel mau kerja di kantor jadi bos seperti ayah, terus punya kursi yang bisa diputal-putal, ucap Aurel. Hebatnya cucu Oma, semoga nanti Aurel menjadi bos seperti keinginan Aurel, ucap Oma Santika. Amin, ucap Zahra. Nanti kalau adik Ala dan adik Ablal besar, mereka akan jadi bos juga jadi di kantor ada Triple A yang jadi bos Aurel, bos Ala dan bos Ablal, ucap Aurel. Terus bos Amarnya gimana dong? Tanya Oma Santika. Dipecat aja, biar tinggal di rumah aja, jawab Aurel. Oma Santika dan Zahra tertawa mendengar ucapan Aurel. Bisa-bisanya Aurel berniat memecat ayahnya sendiri. Mim, ada yang mau pecat ayah nih, ucap Amar yang sudah berdiri tak jauh dari sofa. Mas, kok pulang? Apa ada berkas yang ketinggalan, ucap Zahra berdiri untuk menghampiri suaminya. Mas juga kenapa tiba-tiba sudah berdiri di sini? Tidak ngucapin salam, tanya Zahra lagi. Mas sudah ngucapin salam tadi, mungkin kalian tidak dengar karena sibuk bercerita dan tertawa, ucap Amar memeluk pinggang Zahra dan berjalan ke arah sofa. Ayah kenapa pulang? Apa ayah mau jemput kakak Aurel dan adik-adik untuk ke kantor? Tanya Aurel. Rasanya Aurel merindukan suasana kantor yang sangat ramai dengan banyak orang yang sedang bekerja. Memangnya kakak Aurel mau ke kantor? Tanya Amar yang diangguki oleh Aurel. Iya, kakak Aurel mau memperkenalkan adik Ala dan adik Ablal, kepada semua orang di kantor. Aurel juga mau ajak adik-adik keliling kantor untuk bermain, ucap Aurel. Kalau begitu nanti kita ke kantor, ucap Amar. 57. Kamu ngapain pulang? Jangan malas-malasan walau jadi bos, kini Oma Santika yang bertanya karena Amar tidak kunjung menjelaskan alasannya pulang ke rumah. Bang Davi beserta anak-anak dan istrinya ingin berkunjung, mereka susah berada di jalan makanya Amar sengaja pulang mau untuk menyambut mereka, ucap Amar. Davi mau datang. Memangnya kapan dia kembali dari luar negeri? Tanya Oma Santika. 1 minggu yang lalu, jawab Amar. Zahra yang merasa asing dengan nama yang disebutkan Amar mencoba untuk bertanya sosok Davi. Bang Davi itu siapa mas? Tanya Zahra. Unclenya Aurel dari pihak bundanya. Bang Davi itu saudara satu-satunya Yumna, ucap Amar. Dek. Wajah Zahra langsung berubah dan itu terlihat jelas oleh Amar dan Oma Santika. Ada apa sayang? Tanya Amar. Hiks mas bagaimana jika kakaknya Mbak Yumna mengambil Aurel dari kita? Zahra tidak mau-mau, ucap Zahra dengan air mata yang sudah mengalir. Amar membawa Zahra dalam dekapannya memberikan pelukan untuk menenangkan istrinya. Kamu kenapa berpikiran seperti itu sayang? Tanya Amar. Mas pernah bercerita jika keluarga Yumna hanya melihat Aurel saat bayi kenapa mereka baru datang sekarang? Apa mereka mendengar kabar jika Aurel pernah sakit karena Zahra yang tidak becus menjaganya, ucap Zahra. Sayang kamu tenang, Mas jamin Bang Davi hanya ingin bertemu dengan Aurel, ucap Amar dan Zahra hanya mengangguk. Jujur dalam hati Zahra belum tenang, apalagi sejak Aurel sakit Zahra selalu merasa bersalah karena merasa lalai menjaga putrinya. Ayah kenapa Umi nangis? Tanya Aurel yang baru sadar jika Zahra menangis karena Aurel sibuk bermain dengan kedua adiknya. Apa ayah malahi Umi? Ucap Aurel sudah berkacak pinggang. Adik Ala, adik Ablal lihat ayah memalahi Umi kita, selang. Aurel berlari memukul Amar secara bertubi-tubi.
Saat ini hanya Aurel yang menyerang, tidak bisa terbayangkan jika Ara dan Abrar juga sudah besar. Bisa-bisa Amar akan babak belur. Sayang hentikan, bukan ayah yang membuat Umi menangis, minta maaf kepada ayah dulu, ucap Zahra. Benelan Umi? Tanya Aurel dan Zahra mengangguk. Ayah, maafkan kakak Aurel, ucap Aurel. Iya sayang, ayah tahu Aurel dan adik-adik hanya berusaha melindungi Umi, tapi mana mungkin ayah memarahi Uminya Triple A, ayah kan sangat mencintai Umi, ucap Amar lalu mencium kening Zahra. Oh, Baby Abrar dan Baby Ara langsung menangis membuat Amar berdecak sebal. 58. Cek, gini amat punya anak yang posesif kepada Uminya, ucap Amar membuat Oma Santika dan Zahra tertawa. Maaf nyonya di luar ada tamu yang mencari Tuan Amar, ucap Bi Asih. Baiklah, terima kasih Bi, ucap Zahra. Amar, Zahra, Oma Santika beserta Triple A menuju ruang tamu di mana tamu menunggu. Oma Santika mendorong stroller baby twins sementara Zahra memegang tangan Aurel. Bang Davi selamat datang, lama tidak bertemu. Ada apa gerangan sampai seorang Davi jauh-jauh dari luar negeri? Amar menyapa mantan kakak iparnya. Saya kesini untuk menjemput anak dari adik saya Yumna, ucap Davi dengan wajah seriusnya lalu melihat ke arah semua orang. Davi bisa melihat wajah Amar terlihat biasa saja namun berbeda dengan wanita berjilbab di samping Amar yang mengeratkan pegangan tangan ke tangan mungil Aurel. Davi bisa melihat wajah Zahra sudah mulai berkaca-kaca. Hahaha, saya hanya bercanda nyonya Amar. Maaf saya belum mengenal kamu tapi saya bisa lihat kamu sangat menyayangi keponakan saya, ucap Davi. Nak Davi kamu masih saja belum berubah suka bercanda, ucap Oma Santika. Apa kabar Aunty? Lihatlah apakah ini adik-adiknya Aurel? Tanya Davi melihat Ara dan Abrar di stroller. Baik, iya ini Ara dan Abrar adiknya Aurel, jawab Oma Santika. Ayo bang silahkan duduk. Mbak silahkan duduk, ucap Amar. Sayang, kenalin ini Bang Davi dan istrinya kakaknya, ucap Amar memperkenalkan istrinya. Perkenalkan saya Zahra, ucap Zahra menangkupkan tangannya di depan dada kepada Davi dan berjabat tangan dengan Anya. Duh, ternyata Amar sudah mempunyai istri yang sangat cantik, ucap Anya. Terima kasih Mbak, ucap Zahra. Sayang, itu Uncel Davi dan Aunty Anya. Uncel Davi itu adalah kakak dari Bunda Yumna, ayo sapa mereka, ucap Zahra. Sini nak, maafkan Uncel karena baru bisa menjenguk kamu sekarang. Uncel sibuk membangun perusahaan di luar negeri, ucap Davi merasa bersalah dengan keponakannya. Aulel Uncel, Aulel Aunty, ucap Aurel mencium tangan Davi dan Anya sambil memperkenalkan diri. Cantiknya keponakan Aunty. Kenalin ini adik Maxim, ucap Anya memperkenalkan anak bungsunya. Hai adik, senang berkenalan. Adik Maxim sangat tampan, puji Aurel. Ups keceplosan, ucap Aurel membekap mulutnya sendiri karena sudah terdengar suara Abrar menangis. Sebentar adik Maxim, ucap Aurel berjalan ke arah stroller. Adik Ablal adalah yang paling tampan di mata kakak Aurel. Jangan nangis, ucap Aurel menenangkan Abrar. Umi, adik Ala dan adik Ablal haus, ucap Aurel. Zahra memberikan ASI yang sudah disiapkan untuk Abrar dan Ara. Tak berselang lama setelah susu. 59. Keduanya habis, Ara dan Abrar akhirnya tidur. Akhirnya mereka tidur juga, ucap Aurel tersenyum senang. Ayo adik Maxim kita main, ajak Aurel kepada sepupunya yang sudah berusia 1 tahun. Permisi nyonya ini minumnya, ucap Bi Asih membawa minum dan beberapa cemilan. Ayo silahkan dinikmati, ucap Oma Santika. Terima kasih Aunty, oh iya, Uncel mana? Tanya Davi. Sedang bertemu rekan kerjanya, jika tahu kalian akan datang pasti Uncel Aris akan menunggu kalian, ucap Oma Santika. Kami datang ke Jakarta dadakan, bahkan sore nanti akan kembali ke luar negeri. Davi hanya mengajak anak-anak liburan di Bali terus ke Malang untuk ziarah ke makam ayah dan bunda, ucap Davi.
Karena ada di Indonesia selain saja kami ke Jakarta untuk ziarah ke makam Yumna, dan bertemu dengan Aurel, ucap Davi. Terus anak abang yang 2 orang mana? Tanya Amar. Mereka menunggu di hotel, mereka harus beristirahat sebelum perjalanan jauh, ucap Davi. Oma Santika, Amar dan Davi sibuk mengobrol sedangkan Zahra dan Anya juga mengobrol sambil mengawasi anak-anaknya bermain. Dari cerita Anya, Zahra baru tahu jika orang tua dari Yumna telah meninggalkan beberapa bulan setelah meninggalnya Yumna karena insiden kecelakaan. Jadi satu-satunya keluarga Aurel dari pihak bundanya adalah Davi karena Renata telah meninggal dunia 1 tahun yang di luar negeri. Dan kini, keluarga Davi sudah menetap di luar negeri.